Selamat sore. Salam kenal, nama saya Yani Kitu. Saya asal Sabu tapi tinggal di Kupang. Saya mengalami sakit kista dan miom, kista endometriosis dan miom selama 9 tahun dari tahun 2015. Berawal saya sakit di tahun 2015. Saya datang bulan, saya sangat sakit, merasakan sakit yang sangat luar biasa, perdarahan yang sangat hebat, bahkan saya sampai pingsan. Saya pernah pingsan di pinggiran jalan sementara hujan. Itu sesuatu yang membuat saya sulit untuk beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Dan saya menjalani pengobatan hampir setiap bulan. Saya harus masuk keluar rumah sakit. Di tahun 2021, 6 tahun kemudian, saya dan suami kami bertekad untuk operasi karena setiap usaha dan cara yang kami lakukan tidak membuahkan hasil, baik itu obat medis, obat herbal, kami mengusahakan. Keputusan kami di tahun 2021, saya menjalani operasi dan harapan saya bisa sehat, saya bisa sembuh. Setelah operasi, Bapak Ibu, harapan saya tidak sesuai dengan kenyataan. Saya sakit lagi dan perdarahan yang sangat hebat setiap bulannya. Saya harus transfusi darah, masuk keluar rumah sakit, dan di tahun 2022 saya harus menjalani operasi yang sama sebanyak 2 kali. Sebagai manusia, saya dan suami saya sudah hampir pasrah dengan keadaan, karena setiap usaha yang kami lakukan tidak membuahkan hasil. Setelah operasi di tahun 2022, saya pikir, saya berharap dan berdoa pada Tuhan, harapan saya tidak mau masuk lagi di ruang operasi dengan keluhan yang sama. Tapi itu juga tidak terjadi. Kembali lagi saya harus merasakan sakit yang sama. Dan di tahun 2024, di bulan April, saya sakit lagi dengan sakit yang lain. Miom dan kista belum sembuh. Usus buntu saya bocor. Dibawalah ke rumah sakit dan dokter bilang kalau ini belum bisa dioperasi karena keadaannya tidak memungkinkan. Saya menjalani perawatan selama 4 bulan dari April sampai Agustus. Di tanggal 26 Agustus saya disarankan dokter untuk menjalani operasi usus buntu. Kata dokter bilang begini, Ibu banyak berdoa karena keadaan Ibu tidak stabil, tidak memungkinkan. Kalau dioperasi, saya juga tidak menjamin keselamatan Ibu. Tapi kalau tidak dioperasi juga membahayakan nyawa saya. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan mengizinkan saya operasi besok pagi, pasti Tuhan menolong saya. Tanggal 26 Agustus saya menjalani operasi, dan setelah saya operasi saya pikir keadaan saya mulai enak. Semakin keadaan saya buruk, keadaan saya semakin memburuk. Miom dan kista saya yang menekan keadaan saya, tubuh saya, dan selesai operasi usus buntu. Dan saya juga alergi obat, badan saya sudah bengkak-bengkak. Ini badan saya bengkak keseluruhan sampai ke lidah saya, dan saya sulit untuk mengkonsumsi obat. Saya dipulangkan selama 12 hari. Setelah operasi 12 hari kemudian saya pulang dengan keadaan yang tidak stabil. Demam saya juga tidak turun-turun. Saya hanya pasrah Tuhan. Waktu itu usus buntu saya bocor atau pecah itu, saya hanya berpikir begini. Saya lihat
wajah suami saya bilang begini. Saya bilang dalam hati, Tuhan, kemungkinan ini adalah akhir dari kehidupan saya karena perut saya sudah membesar, badan saya tidak bisa terima makanan lagi, sudah tolak, dan sangat mustahil untuk saya bisa sehat. Setelah saya pulang dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, saya tetap konsumsi obat medis dengan harapan Tuhan menolong saya dan saya bisa sehat. Puji Tuhan Bapak Ibu, di bulan September saya diperkenalkan oleh kakak saya yang adalah downline dari Kak Yanti Lobo di Jakarta. Dia bilang begini, Dek, coba konsumsi ini bagus, dia bilang. Saya antara percaya dan tidak percaya karena sudah banyak obat, ada begitu banyak obat herbal yang saya konsumsi tidak membuahkan hasil. Namun dalam hati saya bilang, apa salahnya saya coba? Saya bertanya, Kak, harganya berapa? Dek, agak mahal, 3.600.000 satu paket. Itu menjadi pikiran saya, apakah saya bisa konsumsi produk ini? Saya berkomunikasi dengan keluarga, dengan suami, dan puji Tuhan, Tuhan membukakan jalan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa hari kemudian, saya order produk ini dan saya mengkonsumsi. Di hari kelima, saya sudah tidak bisa bangun lagi Bapak Ibu. Setelah keluar dari rumah sakit, saya tidak bisa bangun. Semua aktivitas itu hanya bisa dilakukan di atas tempat tidur. Di hari kelima, saya konsumsi produk sup Subarashi dan Utsukushi ini 1 hari 6 bungkus. Dan hari kelima atau hari keenam saya sudah bisa bangun duduk. Puji Tuhan, saya bisa bangun duduk saja, saya sangat menangis. Saya bersyukur sekali di Tuhan, saya sudah bisa bangun duduk. Saya sudah mulai belajar berjalan waktu itu. Di 1 bulan kemudian, di bulan Oktober, saya konsumsi ada seperti gumpalan, seperti gumpalan darah atau daging begitu yang keluar. Dan itu tidak pernah terjadi seperti itu. Saya rasa Tuhan, ini adalah jalan Tuhan. Tuhan menolong saya lewat produk AFC dan sepertinya sakit myom dan kista yang selama ini 9 tahun saya berjuang untuk saya sembuh, dia mulai keluar perlahan-lahan, sedikit-sedikit dia mulai keluar. Bapak Ibu, saya bersyukur di Tuhan, apa yang saya tidak pernah pikir, gendang telinga saya yang saya tidak kasih perhatian karena dia sakit sudah sekitar 30-an tahun, saya usia sudah 34, 30 tahun kurang lebih, gendang telinga saya mengeluarkan aroma yang tidak enak, berair dan harus dioperasi. Selama 1 bulan saya konsumsi sup Subarashi dan Utsukushi, bersyukur langsung sembuh sampai saat ini tidak mengeluarkan cairan lagi. Terima kasih, saya sangat bersyukur saya ada di AFC, keluarga besar AFC bersama dengan kakak yang luar biasa, leader-leader yang luar biasa. Saya bisa berangsur-angsur membaik, saya bisa mengkonsumsi produk ini semua karena pertolongan Tuhan. Untuk Bapak Ibu semua yang masih bertanya-tanya atau masih ragu dengan produk AFC, produk ini sangat luar biasa. Saya percaya inilah perpanjangan tangan Tuhan bagi saya untuk saya menemukan kesembuhan. Sekian, Tuhan memberkati.